dalam perjalanan-perjalanan itu pada akhirnya gereja mula-mula. Ya, ini yang dari tadi sebenarnya saya pengen bahas. Kenapa kok Pak Winyo lalu kemudian menjadikan ini sebagai, saya menduga nih ini adalah bentuk idealisme dari apa yang Pak Winyo pikirkan. Ya, tentang gereja. ya benar. Betul begitu? Betul. Nah ini sekali lagi, sebenarnya saya tidak pernah bercita-cita mau buat gereja, apapun namanya. Yes. Tetapi dikondisikan dan saya percaya ini Tuhan yang kondisikan. Yes. Sehingga akhirnya jadi gereja mula-mula. Pertamanya di gereja yang lama saya pikir saya bisa ikut terus. Tapi sampai di suatu titik saya pikir ini sudah menyimpang. Nah kalau sudah menyimpang saya sudah tidak berani ikut. Nah saya anggap itu yang paling penting, menyimpang dalam hal Tuhan Yesus. Oh baik. Nah lalu saya keluar, lahirlah gereja mula-mula GMM. Filosofinya banyak orang mempermasalahkan nih. Ini gereja ortodoks atau apa ini? Gitu pertanyaannya. Oh gitu? Iya. Ada mentionnya ortodoks? Maksud saya orang yang nanya ke saya. Oh oke. Tanyanya itu, ini ortodoks gitu. Bukan, saya bilang. Istilah mula-mula itu ada filosofinya. Oh oke. Orang itu mungkin berpikir gereja mula-mula itu maksudnya gereja ortodoks. Ya. Karena kan dalam beberapa perjalanan kan gereja ortodoks itu mengklaim bahwa mereka yang paling terhubung pada tradisi mula-mula. Ya. Ya kita hargai itu. Ya. Oke, lanjutkan. Nah, mula-mula di sini karena saya lihat semua pada ribut, seluruh dunia ini merasa paling benar dan sebagainya. Ada banyak tafsir terhadap Alkitab. Nah, saya diberi inspirasi oleh Tuhan mula-mula saja. Mula-mula itu artinya tidak tergantung dari tafsir berikutnya ini. Mula-mula apa itu? Teks Alkitab. Baik. Nah, saya tahu ada banyak gereja mengklaim mereka pakai teks Alkitab. Tapi faktanya tidak, saya bisa buktikan. Teks Alkitab yang eksplisit saja tidak diikuti. Eksplisit, bukan tafsir. Nah, itu makanya itu mula-mula. Nah, itu filosofinya ada di logonya. Oke. GMM. Ya. Ada firmannya ya. Betul. Nah, mula-mula di situ yang pertama nilainya mula-mula. Takut akan Tuhan adalah awal permulaan dari pengetahuan. Ya, itu mula-mulanya di situ. Jadi kembali ke mula-mula. Oke. Baik. Menarik. Saya tidak menyangka ternyata Amsal yang dipakai. Nah, saya pikir lanjutkan. Itu mula-mula yang satu poin di situ. Tapi mula-mula poin keduanya adalah yang dimaksud mula-mula adalah mula-mula teks Alkitab, bukan berdasarkan tafsir. Jadi kita kembali ke yang mula-mula, artinya di zaman itu. Bagaimana di zaman para rasul itu? Ya, di zaman para rasul itu kan setelah itu ditulis teks Alkitab. Nah, itu mula-mulanya di situ. Ya. Jadi tidak ada hubungan dengan tradisi ortodoks atau apa dan sebagainya, tidak ada. Mula-mulanya adalah ketika Alkitab itu sudah ditulis. Nah, maksudnya apa itu? Itu saja. Nah begini Pak Winyo. Banyak orang hari ini mengkaitkan identitas Kristennya dengan aliran kekristenan. Ya. Jadi misalnya lu Kristen apa? Gitu kan? Ya, Kristenku adalah Kristen Katolik misalnya, atau Kristenku Kristen Ortodoks, atau Kristenku Kristen Protestan, Kristen Karismatik, Pentakosta. Ya, itu aliran ya. Ya. Kalau Pak Winyo sendiri itu maunya gereja mula-mula nih apa? Jelas, Kristen mula-mula. Kristen mula-mula. Oke. Kristen mula-mula itu apa? Kristen mula-mula itu yang masih asli sebelum ada tafsir berabad-abad kemudian. Yang pengertian di zaman itu. Nah, tentu saja itu sesuai teks Alkitab, nggak mungkin tidak. Disclaimer ya teman-teman. Jadi saya tuh bercanda sama Pak Winyo kemarin. Saya bilang Pak Winyo tanya dress code-nya apa? Ya maksudnya kan ya baik ya, dress code-nya supaya menyesuaikan diri. Saya bilang kasual aja Pak Winyo, atau Pak Winyo bajunya baju gereja mula-mula, orang Kristen mula-mula. Saya nggak tahu tuh seperti apa bajunya. Kayak jubah biasa aja begitu ya. Atau jubah Farisi. Farisi ada beberapa sih jadi anggota gereja ya. Beberapa.